Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, dan sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 untuk mata kuliah tesis 1. Di sini kami akan memaparkan terkait dengan outline latar belakang dari kelompok kami yang telah dipilih, yaitu topiknya ada terkait dengan bullying pada remaja. Nah, di sini untuk anggota kelompoknya sendiri ada Bapak dan juga Ibu yang sangat cantik dan juga sangat tampan. Ada Bu Irma Yusanti, ada Ibu Novita Sari, ada Bapak Yadi Supriyadi, ada Ibu Ruth Jamlai, ada Ibu Wulan Puspitasari, ada Ibu Yayu Handayani SP, dan ada saya Rahman Hikmat. Nah, sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Restuning Widiasi yang telah memfasilitasi kami untuk melakukan presentasi dalam mata kuliah tesis pertama ini. Baik, kami akan segera mulai untuk presentasi dari kelompok kami. Sudah terlihat? Ya, sudah terlihat. Oke. Nah, di sini untuk topiknya sendiri, kami mengangkat topik penelitian terkait dengan pengaruh Kiva Anti-Bullying Program terhadap perilaku bullying pada remaja di LPKA kelas 2 Kota Bandung. Di mana untuk outline latar belakangnya sendiri, kami terdapat 13 rancangan outline latar belakang, terdapat 13 poin. Yang pertama itu terdapat epidemiologi bullying pada remaja di dunia dan Indonesia. Jadi di paragraf ini kami akan menjelaskan dari mulai lingkup global sampai lingkup Indonesia, bagaimana epidemiologi bullyingnya. Di sana kami menjelaskan prevalensinya seperti apa, perkembangannya seperti apa, terdapat peningkatan atau tidak. Lalu yang kedua, kami jelaskan secara merinci mengenai masalah bullying dan juga jenis-jenis bullying yang dapat terjadi pada remaja. Lalu selanjutnya kami detailkan kembali terhadap prevalensi bullying pada remaja di Indonesia ini. Kami coba cantumkan beberapa negara kejadian bullyingnya seperti apa sebagai bentuk perbandingan. Apakah bullying ini hanya masalah di suatu negara tertentu atau mungkin hanya suatu masalah di negara berkembang atau negara maju, atau memang bullying ini terjadi di negara tanpa memandang kemajuan suatu negara, tanpa memandang pendapatan suatu negara. Lalu secara mengerucut kami jelaskan prevalensi bullying pada remaja yang terjadi di Indonesia. Apakah di provinsi yang mana yang banyak terjadinya? Kami juga jelaskan bagaimana peningkatan prevalensi bullying pada remajanya di Indonesia. Lalu kami akan lihat juga apakah di Provinsi Jawa Barat itu banyak terjadi bullying atau tidak, karena untuk penelitian ini akan dilakukannya di Lapas Kelas 2 Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat. Lalu di sini dan sebelum itu juga kami jelaskan terkait dengan prevalensi bullying yang terjadi di lapas itu seperti apa dan juga di Kota Bandung seperti apa. Lalu selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya bullying pada remaja. Nah, di sana kami jelaskan dari faktor internal dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya bullying pada remaja itu seperti apa. Faktor terbesarnya apakah memang terlihat dari faktor internal atau faktor eksternal, lalu bagaimana faktor tersebut bisa menyebabkan prevalensinya semakin mengalami peningkatan. Lalu karena bullying ini juga terjadinya yang kami angkat itu di LPKA kelas 2 Kota Bandung, kami mencoba untuk menyajikan informasi mengenai bagaimana teman sebaya mempengaruhi terjadinya bullying pada remaja. Lalu di poin ke-6, di sini setelah kami menjelaskan faktor-faktornya, kami coba rangkum juga mengenai penjelasan tentang dampak bullying pada remaja, lalu juga dampaknya pada lingkungan, dan juga dampaknya pada keluarga. Bagaimana terjadinya bullying ini, baik itu pada korban maupun pelaku, ini bisa mempengaruhi kehidupannya, baik itu secara dampak fisik maupun dampak psikologis. Lalu coba kami jelaskan juga mengenai efek jangka pendek dan juga jangka panjangnya seperti apa, dan juga kami coba paparkan mengenai dampak paling negatif atau paling berbahaya dari bullying. Misalkan, bisa menyebabkan terjadinya resiko bunuh diri pada remaja. Lalu di poin ke-8, setelah mengetahui dampak-dampak bullying pada remaja, kami coba untuk paparkan mengenai bagaimana pencegahan terjadinya bullying berdasarkan dengan penelitian sebelumnya. Pada paragraf ini, kami coba jelaskan mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap pengentasan masalah bullying, lalu juga berdasarkan penelitian sebelumnya, kami coba paparkan beberapa intervensi yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying. Untuk paragraf ini, kami coba lakukan literatur review sebagai bentuk
pencarian data apa sajakah intervensi yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya bullying pada remaja. Lalu di sini karena untuk intervensi LPK ini berbasis komunitas atau kelompok, nah kami coba jelaskan di sini peran serta komunitas, sekolah, dan juga keluarga dalam mencegah dan juga menangani bullying. Sehingga kami bisa mendapatkan gambaran bagaimana intervensi yang dilakukan secara kelompok atau komunitas untuk melakukan penanganan terhadap bullying ini. Dan tentunya hal tersebut akan sangat bermanfaat sebagai bentuk referensi dalam intervensi yang akan dilakukan oleh peneliti ke depannya. Lalu setelah kami memaparkan mengenai peran sekolah dan juga keluarga terhadap pencegahan dan penanganan bullying, kami coba paparkan peran dan fungsi perawat dalam mencegah dan menangani masalah bullying ini. Bagaimana perawat perannya sebagai community health nursing ataupun school health nursing dalam menangani permasalahan bullying karena banyaknya terjadi pada remaja. Contohnya kami bisa paparkan mengenai peran perawat sebagai edukator untuk meningkatkan pemahaman remaja mengenai bullying. Peran perawat juga di sini tidak hanya berfokus pada remaja, tapi bagaimana mengoptimalkan peranan keluarga dan juga lingkungan, sehingga di mana nih perawat ini dapat masuk di lingkup keluarga dan juga lingkungan untuk mencegah terjadinya perilaku bullying ini. Lalu juga di sana dipaparkan mengenai peran perawat sebagai konselor, bagaimana perawat ini bisa menjadi tumpuan bagi remaja yang mengalami bullying ataupun pelaku yang ingin tidak melakukan bullying kembali agar tidak terjadinya perilaku bullying berulang, bisa sama-sama mencari solusinya bersama perawat. Lalu juga kami paparkan mengenai peran perawat sebagai advokator, di mana di sini perawat memiliki fungsi untuk mengadvokasi permasalahan bullying yang terjadi, sehingga bisa menjadi mediator antara pemerintah dan juga masyarakat terkait dengan kejadian bullying ini. Lalu setelah itu kami mulai jelaskan mengenai peran perawatnya juga terhadap program Kiva anti bullying, dan di sana juga kami paparkan informasi mengenai Kiva anti bullying ini seperti apa, berasal dari mana, lalu juga tahapan intervensinya seperti apa. Baru nanti di paragraf selanjutnya kami jelaskan mengenai penelitian sebelumnya mengenai Kiva anti bullying ini, bagaimana pengaruhnya terhadap remaja yang memang diberikan intervensi Kiva anti bullying. Lalu kami tinjau berdasarkan literatur-literatur sebelumnya, penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan di beberapa negara terkait dengan Kiva anti bullying, untuk kami mengetahui gap apa yang terjadi pada implementasi Kiva anti bullying ini, sehingga setelah kami mendapatkan data tersebut, itu yang akan menjadi novelty dan juga strength dari penelitian yang akan dilakukan. Dan tentunya setelah pemaparan research gap ini, kami di sana ada paragraf lanjutan untuk memaparkan novelty dan juga strength dari Kiva anti bullying ini untuk diimplementasikan di LPKA kelas 2 Kota Bandung. Nah, setelah itu baru kita mengkerucut ke kejadian-kejadian bullying berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti ataupun berdasarkan literatur sebelumnya terhadap kejadian bullying di LPK kelas 2 Kota Bandung. Nah, rencananya dari paparan ini, karena kebetulan saya pernah terlibat di suatu organisasi yang menyelenggarakan kegiatan di LPK kelas 2 Kota Bandung, kami coba paparkan terkait dengan fenomena yang muncul di lapas tersebut berdasarkan penelitian sebelumnya. Kami coba paparkan data-datanya sebagai bahan penguat dan juga tentu sebagai alasan peneliti mengapa melakukan program Kiva anti bullying ini untuk menurunkan kejadian perilaku bullying pada remaja di lapas LPKA kelas 2 Kota Bandung. Berikut outline-nya mengerucut dari lingkup global sampai lingkup ke yang paling kecil, yaitu di lapas kelas 2 Kota Bandung, di mana ini rencana tempat penelitian yang akan dilakukan, sehingga ini bisa menjelaskan secara komprehensif alasan peneliti mengapa melakukan penelitian di lapas kelas 2 Kota Bandung dan mengapa intervensi Kiva anti bullying yang dipilih untuk dilakukan di LPK kelas 2 Kota Bandung. Baik, seperti itu Bapak dan Ibu untuk pemaparan outline latar belakang mengenai penelitian pengaruh Kiva anti bullying program terhadap perilaku bullying pada remaja di LPK kelas 2 Kota Bandung. Terima kasih banyak atas atensi dan juga perhatiannya. Untuk diskusinya silahkan Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua bisa mencantumkan di kolom komentar atau kolom diskusi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.